Oke, masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Tadi sudah lihat penampilan dari GAC dengan Bilang Cinta, betul? Betul. Bilang cinta. Coba bilang cinta. Cinta. Ya, cinta. Kita semua harus menggunakan cinta di pagi hari ya. Rangga? Bukan ya? Bukan. Itu film lain, udah lama gitu. Tapi memang GAC akan meluncurkan album kedua, judulnya Stronger. Ini apa nih di balik Stronger ini? Kenapa memilih judul yang Stronger tuh kesannya memang apakah lebih kuat gitu atau gimana? Gamal dulu deh. Stronger, jadi ini emang Stronger itu salah satu judul lagu di album yang terbaru kita ini. Tapi emang kenapa kita pilih jadi judul album kedua, karena emang dari konsep apa namanya pemotretan waktu selama kita bikin cover album kedua emang kayaknya Stronger, dan emang kita kembali lagi juga dengan udah mengalami banyak sekali ups and downs juga. Jadi kayak ini kita kembali dengan album kedua lebih kuat. Lebih kuat secara idealisme begitu. Amin juga. Ya. Mentally juga. Apa yang membedakan di album kedua ini dengan album yang pertama? Yang pasti kontribusi kita bertiga jauh lebih besar di album kedua. Jadi semua lirik di album kedua ini kita yang nulis. Terus kemarin workshop sempat tahun lalu bulan Maret di Swedia, dan kita benar-benar 3 minggu di situ, istilah kayak di karantina dan emang untuk ngerjain materi untuk album kedua ini gitu. Kok nggak bilang-bilang ke Swedia? Ngikut ya? Iya dong, udah pasti. Mungkin saya bisa bantu-bantu apa gitu, bantu doa gitu di sana. Terus sibuk kan siaran. Oh iya. Tapi formasi kita tuh pas loh, 2 cewek, 1 cowok. Kalau kalian nanti bosen nyanyi, mungkin bisa bilang ke kita. Kita ada halangan gitu, mungkin sakit atau apa bisa gantiin. Tapi pertanyaan kenapa ke Swedia sih? Jadi emang waktu itu Sony Music tuh punya konsultan, dan dia itu punya production house atau kayak songwriting camp di Swedia, dan dia emang orang sana juga. Dan waktu itu dia lagi datang ke sini, dia tadi mau nawarin kita lagu. Dan ternyata pimpinan label kita bilang, oh nih GAC nih juga bikin lagu. Dan waktu itu emang kita lagi iseng bikin lagu bahasa Inggris gitu kan, soal-soalan. Terus akhirnya dikasih denger, terus kayak, oh kalian bikin lagu ternyata. Terus yang kayak, referensi musik kalian apa? Terus kayak kita kasih tahu, terus kayak kalian mau ketemu teman-teman saya nggak di Swedia? Kita kayak, mau. Akhirnya ya udah deh, terus ya udah diberangkatin kayak nggak sampai sebulan ya, Mas. Iya, nice. Tapi apa sih kalau misalnya kalian ke sana kan, kalian melihat nih industri musik di Swedia, dan bisa kalian bandingkan nggak dengan industri musik di Indonesia tuh sebenarnya perbedaannya apa sih? Justru sebenarnya kita juga baru tahu ternyata Swedia itu lebih banyak di belakang layar biasanya. Jadi yang apa namanya biasanya lead producer, songwriter gitu. Dan mereka banyak banget membantu musisi-musisi yang gede gitu. Dan kayak kita bekerja sama dengan orang-orang yang di balik layar udah bikin lagu buat Kylie Minogue, Janet Jackson, dan Lily Allen, dan bahkan sampai yang K-pop gitu yang kayak Super Junior. Orang-orang Swedia kan? Iya, Girls' Generation Jadi mereka gitu. emang di balik layar banget orang-orangnya. Wow, keren banget. Jadi kita pun sangat bersyukur dapat kesempatan untuk bisa ketemu dan bersama dengan mereka. Dan juga yang keren, yang juga pasti mereka sangat bersyukur, tanggal 18 Mei yang lalu kalau nggak salah kalian ini juga diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara mewakili para musisi. Apa yang tuh yang kemarin didiskusikan sama Presiden? Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak apa namanya, kita mendukung memberantas pembajakan, terus kayak karya musisi hak Indonesia. cipta musisi-musisi. Itu kan kayaknya udah isu lama. Tapi apa yang baru atau mungkin Presiden ada sempat punya gagasan apa gitu untuk support para Lumayan musisi optimis sih terkait itu? ngeliat kata sambutan dari Pak Jokowi gitu. Jadi dia bilang memang pembajakan tuh terus terjadi biasa. kan. Dan dianggap biasa Ya, dan gitu dianggap biasa sebenarnya. gitu. Jadi kata dia kuat-kuatan aja yang pemberantas sama pembajak, siapa duluan yang bosan untuk melakukan Oh gitu. Tapi Tapi kewajiban dia mereka. kasih ini nggak kayak semacam solusinya, caranya gimana untuk membantu memberantas itu gitu? Iya. Dia kemarin sempat ngomong sih kalau misalnya mau kita harus langsung istilahnya ke supplier besarnya. Dia bilang nggak usah kita ngurusin yang di eceran-eceran dia Jangan nggak usah kata dia, tapi langsung yang Langsung di mencari istilahnya sumber-sumber iya, ininya, orang besarnya. orang besarnya gitu. Kayak Karena mafia-mafianya gitu ya. soalnya pasti ada mafia-mafianya, tapi ini Sudah bedanya mulai di takut bidang- gitu maksudnya. tegang ya, tegang Tapi ya. untuk kalian gitu sebagai musisi yang juga sangat produktif, sebenarnya pembajakan ini isunya tuh semengganggu apa sih? Dan ada nggak sih himbauan untuk kita nih penikmat musik yang memang selalu mau membeli dari jalur yang benar, itu seperti apa sih himbauan dari kalian? Yang pasti istilahnya kalau berasa banget ya, maksudnya mereka sempat mention angkanya berapa, dari berapa ratus juta sampai
nihil, dia bilang kayak hilang. Penjualan Penjualan fisik yang fisik. legal. Jadi dia tuh sampai nihil di tahun Ada data statistiknya dari kemarin ya, tahun kalau nggak 2000-an gitu dia bacain masih banyak, tiba-tiba udah tahun-tahun deket sini kayak udah salah. Nol. Kayak Ya, penjualannya nggak tuh ada udah. gitu. Iya, makanya kita lihat beberapa record store juga akhirnya tutup. Tutup. Iya. bahkan sampai besar-besar Iya. pun gitu. Jadi yang kita sebagai musisi bisa lakukan ya tetap berkarya, tapi maksudnya kita juga harus memberi wawasan kepada semua masyarakat dan juga anak-anak muda yang istilahnya belum mengerti kalau download ilegal tuh Bajak juga. membajak Membajak. juga gitu. Download gratisan itu membajak. Jadi kayak banyak yang nggak tahu. Jadi kayak kita sih cuman bisa ngasih tahu aja bahwa ada jalur yang benar dan maksudnya ya begitu ada. Sebenarnya nggak cuma lagu doang sih, karya apapun. Apapun, gitu ya. iya. Mesti diapresiasi aja sih. Betul. Tuh, dengerin teman-teman dari GAC tuh himbauan tuh. Jadi kalau masih ada yang melenceng, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau mau masuk surga. Betul, kalau mau membeli download lagu bisa langsung dari yang iTunes. distributornya langsung. Yes. Gitu ya. Jadi bisa langsung menghargai karya-karya mereka ini ya kan. Betul, seperti juga ini menurut informasi yang saya juga dapetin, ternyata karya mereka nih albumnya di iTunes ini walaupun masih pre-order sudah masuk top 3 loh di atas. Nah. Bener gak? Bener ya? Gimana? Katanya seperti itu. Tanggapannya gimana? Seneng deg-degannya. Pokoknya ya gak nyangka juga sih bisa masih pre-order gitu kan, tapi Demand-nya udah segitu Iya. luar biasa. Tenang, saya nambah 1 habis ini langsung naik jadi kedua. Udah oke banget loh, karena memang single kalian nih yang kita bahagia ya. Kita bahagia judulnya bahagia ini memang sudah apa ya? Saya sering banget dengar hampir setiap jalan saya pulang ke rumah gitu saya pasti denger gitu. Tapi apa sih makna di balik bahagia ini? Karena kalau saya dengar juga saya langsung bahagia. Nah, Apa sih yang ingin Sampaikan. kalian sampaikan melalui lagu itu? ya, sebenarnya pesannya sangat positif dan kita pengen istilahnya setelah kita bahas bertiga bahagia menurut kita tuh apa dan ternyata bahagia itu bukan ngelihat ke atas tapi ngelihat ke bawah. Jadi lebih ke mensyukuri apa yang kita miliki dibandingin kayak Pengen gue harus yang kita capai belum, ini, gue ya. harus capai ini kayak gitu. Jadi bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. sih. bahagia itu sederhana. Bahagia itu Mensyukuri apa yang kita mensyukuri apa yang ada, lihatnya kita selalu ke bawah, ya jangan melulu melihat ke atas. Tapi kalau dari Cantika apa? Sama sih seperti itu, lebih ke apa ya, bahagia ini pas kita dengar lagunya bukan yang kayak lu ngomongin cinta lagi atau pacaran gitu. Jadi kita pengen comeback dengan pesan positif, yaitu tadi kita pengen encourage terutama anak-anak muda sih buat lebih bersyukur sama yang udah kita punya. Enjoy. Terutama anak-anak muda yang cepat galau ya. Jadi Asik. Kayaknya galau mulu gitu ya yang dikasih, tapi kali ini bahagia. Mereka bertiga kayaknya nggak pernah ada kegalauan gitu ya. Senang Bahagia mulu. bahagia. Itu dong, kita harus selalu bahagia. Oh. Tapi dari Audrey ada yang mau ditambahkan bahagia atau Jadi apa? saya bahagia gimana kita meresponi segala sesuatunya sih. Entah itu kadang ada masalah pun kita kalau misalnya kita memilih untuk tetap bersyukur pasti jatuhnya bahagia juga. Yes. Oke. Betul. Nice sekali. Kalau gitu kita nanti akan mendengarkan lagu yang si bahagia ini kan. Yes. Mari kalau gitu kita sambut hari yang begitu cerah di pagi hari ini dengan lagu Bahagia. Inilah GAC. Hey, hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Hey, hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan kau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Yeah. Marilah kita bersyukur, semua berkat dalam hidup. Kita bahagia, kita bahagia bersama hangat dan malam. Nikmati dan lukiskan memang. Kita bahagia, kita bahagia, 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 bahagia. Oh yeah. Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah kau telah merangkai semua citamu? Bebaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah kau telah menapaki babak baru? Pancarkan semangatmu. Percayalah kawan,
your hands if you're gonna make your turn. Gonna clap my hands, you'll know I'm gonna make it burn. Nama bahagia, bahagia, Bet you're gonna like this, but baby, yeah, I'm sure. Better make it right, so what GAC and you learn guitar. bahagia, bahagia. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 bahagia. Oh yeah, jalani hidup ini bahagia, bahagia, bahagia. Oh yeah, jalani hidup ini bahagia, bahagia, bahagia. Oh yeah, jalani hidup ini.